Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, jumpa lagi dengan Sudiana Channel. Kali ini video saya berisi tentang berkunjung ke Lembaga Pendidikan Perhotelan Kapal Pesiar Indo Wisata School Sumedang. Oke sahabat-sahabat, untuk mengetahui lebih jelas tentang profil Indo Wisata ini, kita temui direktur dari Indo Wisata ini. Mari ikuti saya sahabat-sahabat. Oh ya sahabat-sahabat, karena kita masih dalam situasi pandemi dan adaptasi kebiasaan baru, di sekolah Indo Wisata ini menyiapkan modul atau tata tertib tentang bagaimana bergaul antara satu sama lain siswa dan pengurus sini. Juga di sini menyiapkan air untuk cuci tangan, sabun dan hand sanitizer. Oke sahabat-sahabat, kita ikuti ke dalam. Halo sahabat-sahabat, ini kita sudah berada di dalam karena dalam adaptasi kebiasaan baru. Seperti biasa, sebelum melakukan proses belajar mengajar dan apapun kegiatan di dalam, terlebih dahulu kita cek suhu tubuh. 36,4. Oke, ini adalah ruangan untuk penerimaan tamu. Ini. Dan ini bapak-bapak dengan bapak siapa, Pak? Bapak Sivi. Bapak Sivi. Dan ini satu lagi bapak siapa, Pak? Bapak Anda. Ayo sahabat, kita ikuti lagi. Dari Indo Wisata School, kebetulan ini hari Sabtu, perkuliahan sedang libur. Biasanya siswa-siswa belajar di ruangan ini. Nah, kita temui Pak Direktur, Bapak Acep. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Acep? Ya. Boleh saya masuk? Halo sahabat, saya sekarang sedang berada di ruangan Direktur Bapak Acep. Pak Acep, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Pak Acep, saya mengganggu hari ini untuk sekedar wawancara tentang profil Indo Wisata. Boleh ya Pak Acep ya? Makasih. Boleh. Pak Acep bisa diperkenalkan tentang identitas atau nama, kemudian pengalaman Pak Acep sendiri, silakan. Ya, terima kasih Kang Yana ya. Perkenalkan, nama saya Acep Hidayat Komarudin. Saya asli orang Sumedang ya. Pengalaman saya 17 tahun saya di kapal pesiar. Saya 11 tahun itu di Costa Cruise Line Italia. Saya dulu pernah di Princess juga. Saya pernah di Windstar Cruise Line. Dan terakhir saya di Bahamas Celebration ya. Jadi kebetulan waktu itu 2017 saya melihat bahwa peluang di kapal pesiar itu sangat menjanjikan sekali. Bahwasanya satu, untuk menunjang program pemerintah, yaitu meningkatkan taraf hidup kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Maka waktu itu saya memutuskan untuk berhenti dan memutuskan untuk membuka sekolahan kapal pesiar. Alhamdulillah di bulan Oktober itu 2017 secara resmi saya membentuk Indo Wisata School dengan dasar badan hukum. Itu kita mendirikan yayasan. Itu Yayasan Indo Wisata Global Mandiri, di mana Yayasan Indo Wisata Mandiri itu mempunyai unit bisnis, yaitu adalah Indo Wisata Hotel School. Nah, alhamdulillah untuk saat ini kita sudah terdaftar di Dinas Pendidikan LKP. Kita sudah mempunyai NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Dan alhamdulillah kita juga sudah mempunyai izin dari Disnaker, dan kita sudah mempunyai nomor PIN dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Jadi secara legal aspeknya alhamdulillah izin operasional sudah punya, dan alhamdulillah kita pun sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Karena menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 bahwa setiap LPK itu atau LKP itu wajib dalam hal legalitas, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, izin dari dinas terkait,
dan nanti izin dari pemerintah daerah. Paling itu, Pak. Terima kasih Pak Acep. Oh ya, sahabat-sahabat semua, Pak Acep ini adalah orang yang pernah menolong saya juga sekitar tahun 2006 2007 ya. Betul. Saya pernah 2006 ya. Saya 2006 kebetulan tertarik untuk sekedar ngobrol-ngobrol tentang kapal pesiar, dan waktu itu saya panggil Kang aja ya. Saya panggil Kang Acep. Kang Acep itu memberikan semacam arahan apa itu kapal pesiar, bagaimana membuat BST waktu itu ya. BST, Basic Safety Training, kemudian bagaimana cara membuat paspor, buku pelaut, dan agensinya. Dan alhamdulillah Kang Acep waktu itu merekomendasikan seseorang. Saya mengikuti BST dan selanjutnya mengalir saya kenalan dengan orang CTI, Pak Hamid, sekarang udah almarhum. Dan selanjutnya saya pun melamar, ikut training, ikut job training dan sebagainya, sampai alhamdulillah saya diterima di salah satu perusahaan. Nah, Pak Acep, ini tentang visi dan misi Pak Acep. Apa sih visi dan misi dari Indowisata itu sendiri? Jadi visinya adalah kita ingin membangun generasi muda Sumedang ini yang keluar dari zona nyaman. Jadi visinya itu di era milenial ini sudah saatnya ya orang Sumedang itu untuk pergi atau bekerja di luar negeri. Jadi out from the comfort zone. Nah, itu visinya. Misinya adalah satu adalah menciptakan lapangan kerja yang baru, dan kedua adalah ingin membangun SDM pariwisata atau perhotelan khususnya di Sumedang secara profesional, berdedikasi, dan dengan segudang pengalaman, khususnya pengalaman bintang 5 di luar negeri dan di kapal pesiar. Ya. Begitu sahabat-sahabat, tadi sudah disinggung tentang sejarah singkat berdirinya lembaga pelatihan, kemudian visi dan misi, legal dan formal dari lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin tanya Kang Acep, ini bangunan ini untuk ukuran Sumedang itu boleh dikatakan mewah lah. Apakah bangunan ini statusnya milik sendiri atau menyewa dari pihak lain, Kang Acep? Jadi alhamdulillah ini kebetulan ini adalah milik saya sendiri ya. Kita semua aset di lembaga ini semuanya milik kita. Jadi tidak ada sistem sewa karena kita niatnya adalah untuk jangka panjang. Dan kebetulan alhamdulillah kita sudah mempunyai di 3 cabang. Jadi cabang Tomo itu yang lokasinya di samping pos kontrol Damri ya, di Tomo itu untuk wilayah Kadipaten Majalengka ya. Terus ke kampus yang ketiga adalah kita di lab praktek di Pusdai, itu di Islamic Center ya. Insya Allah kita karena emang terganjal COVID ya, pandemi ini, harusnya kita sudah opening itu di Wado ya, sama openingnya satu lagi di Jatinangor. Insya Allah kita mungkin tahun depan kita bisa merealisasikannya itu ya. Demikian sahabat-sahabat, bahwa seperti penjelasan Kang Acep bahwa gedung perkuliahan, gedung lembaga pendidikan ini adalah milik pribadi. Jadi sahabat-sahabat apabila ingin menuntut ilmu, ingin mendalami tentang perhotelan dan kapal pesiar, sudah sewajarnya untuk mengikuti di lembaga pendidikan Indowisata Sumedang ini. Seperti yang saya sebutkan di video saya sebelumnya, bahwa lembaga pendidikan ini tidak hanya monopoli kota-kota besar. Kota Sumedang pun yang boleh dikatakan kota kecil, namun memiliki suatu lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi ya, sudah terakreditasi dan sudah menghasilkan lulusan yang alhamdulillah mendapat apresiasi di luar negeri dan di tempat lainnya. Kang Acep, mengenai prosentase metode belajar seperti teori, praktek, dan casual job training bisa dijelaskan seperti misalnya berapa persen teori, berapa persen praktek, kemudian apakah di lembaga pendidikan ini
menyalurkan casual untuk kerja di hotel, dan juga mengenai job training itu di mana saja, apakah hanya di dalam negeri, apakah hanya di Sumedang, Bandung, Jawa Barat, atau juga di luar negeri. Silakan. Terima kasih. Jadi program Indowisata Hotel School itu kita itu 6 bulan itu in-house training. Jadi 6 bulan itu in-house training itu satu, kita bobotnya itu di 60% itu adalah praktis. Ya, 40%-nya teori. Kebetulan alhamdulillah di Indowisata itu kita semuanya stafnya adalah praktisi, Kang. Jadi semua dosen dan instruktur di Indowisata School adalah semuanya ex kapal pesiar. Ada yang pengalamannya di 10 tahun, ada yang 15 tahun. Alhamdulillah kita berjuang bersama-sama untuk menciptakan SDM yang berpengalaman. Nah, dan kedua, untuk masalah penyaluran, kita OJT-nya itu adalah di hotel luar negeri. Alhamdulillah kita juga sudah kerjasama sama beberapa hotel di Malaysia, bintang 4 dan bintang 5, beberapa hotel di Thailand juga. Dengan benefitnya satu, mereka mendapatkan allowance, full accommodation, mereka mendapatkan tempat tinggal, dan mereka mendapatkan uang saku. Nah, jadi kenapa kita mengirimkan on job trainingnya di luar negeri? Karena kita ingin mereka itu satu, mengupgrading English skill-nya, karena mungkin yang dipakai di sana itu adalah bahasa Inggris. Kedua, melatih mental. Karena mental itu ketika 6 bulan mereka di luar negeri, ya, jangankan di Malaysia itu kan otomatis meskipun dekat, tapi kalau sebetulnya kalau misalkan mengalaminya itu berat. Makanya ketika anak ini 6 bulan sudah bisa melewati masa itu, insya Allah ketika mereka di kapal pesiar itu tidak ada masalah. Gitu. Mungkin itu yang ya. Betul sekali apa yang dipaparkan barusan, bahwa mental itu sangat basic ya. Saya juga pernah ada pengalaman, teman saya Kang Acep badannya besar, tato, tapi ketika di kapal pesiar cemen, pingin pulang katanya. Ingat anak istri dan sebagainya. Itulah sahabat-sahabat tentang persiapan mental untuk bekerja di kapal dan juga di luar negeri. Boleh dijelaskan sekarang mengenai jumlah siswa yang total, jumlah siswa yang pernah belajar di sini, dan juga jumlah siswa yang berhasil tersalurkan itu, mungkin Pak Acep ada gambaran kisaran berapa orang gitu? Jadi total itu sekarang itu sekitar 120 orang ya. Kita sudah angkatan ke-13. Kita sudah berjalan 2 tahun setengah, angkatan ke-13. Total yang disalurkan itu semuanya hampir 70%. Yang disalurkan. Karena apa? Kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Jadi mereka satu bisa berangkat, yang pertama mental, kedua adalah test user. Jadi masih ada alumni-alumni yang masih berjuang untuk lolos interview, Kang. Jadi yang kalau insya Allah, karena mereka saat ini sedang menunggu, mereka sekarang statusnya bekerja di hotel dulu, di hotel-hotel di darat di Indonesia. Nah, ketika nanti ada interview lagi, insya Allah mudah-mudahan lulus lancar, karena tujuan saya adalah 100% mereka harus bekerja. Gitu. Demikian sahabat-sahabat mengenai jumlah siswa dan jumlah siswa yang tersalurkan. Ini juga faktor itikat dari masing-masing itu sangat ketika kemauannya kuat, insya Allah akan ada jalan, insya Allah akan ada titik terang bagaimana untuk bisa lolos ke dunia kerja. Seperti dulu pengalaman saya juga, saya adalah paling tua. Waktu itu saya terlambat untuk bekerja di kapal pesiar, hanya saja karena keinginan yang kuat. Alhamdulillah saya bisa terloloskan. 34 waktu itu. Sudah satu tahun lagi 35 kan. Maksudnya itu mission impossible tadi. Iya. Tapi karena emang beliau juga ya istilahnya kuat, dan alhamdulillah ada jalan gitu kan, ada jalan ya bisa berangkat lah. Betul. Kemudian mengenai kerjasama dengan pihak lembaga lain, apakah Indowisata ini ada kerjasama dengan hotel tertentu atau agen kapal pesiar tertentu gitu? Jadi kalau untuk kerjasama kita untuk pengiriman on job training, kita juga kerjasama sama beberapa agen di Malaysia.
Kita di Hotel Renaissance, kita di Hotel Equatorial, di Grand Lexis. Kita juga ada yang di Bangkok itu di Thailand, kita ada di Pattaya, di Phuket, di Jomtien Garden. Jadi alhamdulillah kita sudah punya MOU sama beberapa agensi untuk penyaluran siswa magang. Kalau untuk penyaluran siswa untuk ke kapal, alhamdulillah. Jadi ketika kita sudah siswa ini sudah mempunyai semua dokumen, itu agensi di Indonesia itu yang intinya yang legal, dan yang agennya yang masih statusnya on itu yang seperti Alfamart Sasai, CTI, SBI. Jadi kita masukin, mangga itu milih sesuai dengan kemampuannya. Kalau ingin ke hall, mangga. Kalau ingin ke Costa, mangga. Kita tidak membatasi harus ke sini. Karena emang tujuannya adalah saya tidak ingin mengikat kandidat itu ke satu agensi. Karena mereka butuh, kita pun butuh gitu. Intinya mari seleksi alam. Nah, tetapi yang penting ketika anak ini sudah profesional, sudah kita bekali dengan tips-tips untuk interview, kita sudah bekali dengan pengalaman pekerjaan luar negeri, dan itu alhamdulillah insya Allah 90% mereka akan lulus. Tinggal masalah waktu saja gitu. Itu mungkin dari Indowisata, karena emang ketika era globalisasi ini dibuka, insya Allah masih banyak kapal-kapal pesiar yang masih membutuhkan kru, dan otomatis dan di Indonesia itu sebetulnya masih kurang gitu ya. Kita tuh masih belum bisa menyuplai demand yang begitu besar. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Kang Acep. Seperti kita ketahui bahwa menurut pengalaman kita adalah lembaga perhotelan ini suatu bidang keilmuan yang istilahnya berkesinambungan. Artinya begini, karena kita sudah mengetahui bahwa bukan kita merasa bahwa perhotelan itu lebih baik, enggak, kita enggak memproklamirkan diri atau merasa paling hebat. Hanya saja menurut pengalaman bahwa perhotelan atau kapal pesiar ini istilahnya ilmunya itu masih terbuka luas untuk penyerapan tenaga kerja. Berbeda halnya dengan disiplin ilmu lain, bahwa sering kita dengar bahwa seseorang yang sudah menyelesaikan baik jenjang D1, D3, bahkan S1 sekalipun, masih ada terdengar masih banyak yang nganggur. Barangkali Kang Acep bisa memberikan pesan-pesan untuk sahabat-sahabat channel kami, khususnya atau umumnya kepada masyarakat, bahwa lembaga pendidikan kapal pesiar dan perhotelan ini sangat menjanjikan. Bagaimana pesan-pesannya dan juga kesan-kesan Kang Acep selama menekuni dunia perhotelan dan kapal pesiar. Itu ya, silakan. Jadi saran saya adalah, saya selalu punya prinsip bahwa nothing impossible in the world. Jadi ketika kita itu harus bisa mengeksplor kemampuan kita harus bisa mengeksplor capability kita. Karena apa? Kalau kita ngomongin tagline-nya kapal pesiar, kalau kita ngomongin perhotelan, terus terang saja dengan basic gaji yang minimal $700 per bulan, itu basic salary, itu dengan kurs rata-rata 11 juta. Apakah ada perusahaan di Indonesia yang pas pertama kali masuk dengan gaji segitu? Jadi itu pertama. Yang keduanya apa? Yang kedua, ketika anak ini sudah berkarir di luar negeri, berarti itu sama dengan kita bisa memposisikan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bisa menyaingi bangsa-bangsa di dunia. Kita pun tidak gentar, kita pun bisa ngomong bahasanya mereka. Dan yang satu adalah kita merasa bangga bahwa merah putih itu bisa berkibar di mana-mana. Karena tujuannya apa? Ketika mereka sudah pulang ke Indonesia, itu benefitnya sangat banyak sekali. Pertama apa? Standarisasi, profesionalisme, yang namanya knowledgeable, pengetahuan, itu mungkin akan diterapkan di masing-masing daerah gitu. Dengan kemampuan dia sebagai seorang hotelier, mungkin dia suatu saat akan menjadi akan mempunyai hotel, dan dia akan sebagai ownernya, dia akan menarik investor untuk masuk ke Indonesia. Mereka akan bisa mengejawantahkan atau bisa misalkan menduplikasi sistem-sistem
perhotelan atau sistem-sistem prosedural bagaimana hospitality itu bisa menarik investor untuk masuk atau wisatawan untuk datang ke Indonesia. Itu adalah yang terpenting sekali. Nah, kesannya apa? Memang membangun suatu mindset itu berat. Terus terang, di kota kecil pun saya butuh waktu hampir 3 tahun untuk membangun suatu paradigma baru bahwa bekerja di luar negeri itu adalah sesuatu yang tidak susah, tidak membutuhkan uang yang puluhan juta, tidak istilahnya tidak. Jadi harus diubah pandangannya bahwa kita itu mampu loh, kita itu bisa istilahnya berangkat dengan mudah juga, dan kita itu intinya jangan sampai ada calo-calo atau penipu-penipu itu yang istilahnya banyak yang masuk ke daerah-daerah. Itu makanya gunanya kita pengawasan, monitoring, terus kita juga dikawal ke sana, jangan sampai mereka ketika ingin bekerja di luar negeri mereka tertipu oleh rayuan-rayuan atau misalkan para agensi-agensi yang dalam tanda kutip mereka tidak bertanggung jawab dan istilahnya bukan agensi yang resmi gitu. Nah itu mungkin, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ya, karena emang kebetulan dari pihak Disnaker Sumedang kebetulan support dan motivasi dari pimpinan daerah juga, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, alhamdulillah dengan program kita juga mendukung sekali, karena dengan banyaknya orang Sumedang yang di luar negeri berarti taraf hidup kesejahteraan keluarganya juga akan terangkat. Terus yang keduanya menciptakan lapangan kerja baru dan angka pengangguran alhamdulillah akan menurun sedikit demi sedikit. Dan yang menjadi utama apa? Mereka adalah pahlawan devisor, dan itu adalah salah satu program yang selalu pemerintah Indonesia selalu intinya pahlawan devisa itu harus terus kita bangun, harus kita bantu. Mungkin itu pesan dan kesannya. Semoga dengan adanya di channel wawancara ini, semoga banyak orang Sumedang itu yang hatinya, yang motivasinya ingin bekerja di luar negeri. Mungkin di kapal pesiar atau di hotel luar negeri, yang penting kita berusaha dulu. Jangan sampai kita belum apa-apa sudah berat, bahasa Inggrisnya susah. Lakukan dulu. Nah, masalah nanti hasil kan nanti kita bertawakal kepada yang di atas. Mungkin itu yang ingin, kenapa saya selalu bilang bahwa nothing impossible in the world, manjada wajada, yang penting kita niatnya baik untuk masa depan kita dan keluarga kita semua. Sahabat-sahabat, demikian pemaparan dari Kang Acep selaku Direktur Lembaga Pendidikan Perhotelan Kapal Pesiar Indowisata di Kabupaten Sumedang. Semoga dengan adanya wawancara yang sangat singkat ini, sahabat-sahabat bisa tercerahkan bagaimana itu proses dan tahapan untuk bekerja di kapal pesiar atau di hotel di luar negeri. Seperti yang saya sudah singgung di video saya sebelumnya, bahwa sahabat-sahabat harus hati-hati terhadap oknum-oknum tertentu, karena bekerja di luar negeri, bekerja di kapal pesiar itu menjanjikan income yang sangat besar. Hanya saja perlu diingat, sahabat-sahabat harus mengetahui jalannya, harus mengetahui proses atau step-stepnya untuk bekerja, dan lembaga pendidikan perhotelan Indowisata ini salah satu dari sekian banyak yang sudah terpercaya, sudah terakreditasi untuk bisa memberikan jembatan menuju impian sahabat-sahabat semua. Oke sahabat-sahabat, demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa tercerahkan, bisa mendapatkan informasi yang berimbang tentang masalah ini. Demikian sahabat-sahabat, terima kasih telah mengikuti, telah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.